Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai perkuliahan. Nah, bagi kalian yang mau daftar kuliah dan jadi calon mahasiswa wajib tahu nih, ada 8 jalur masuk perguruan tinggi di Indonesia. Nah, apa aja itu langsung kita simak berikut ini. Sebenarnya ada banyak jalan yang bisa mahasiswa tempuh untuk masuk perguruan tinggi. Jalur yang akan segera dibuka ialah Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN 2022 yang rangkaian sosialisasinya sudah dimulai sejak Desember 2021. Nah, meski kalian ketinggalan nih karena SNMPTN udah berlangsung, tapi ada jalur lain yaitu SBMPTN menjadi 2 jalur masuk perguruan tinggi populer. Jadi ada 2 jalur masuk nih di sini yang paling populer. SNMPTN dan SBMPTN. Nah, SNMPTN, SBMPTN dan jalur lain itu apa sih? Yuk kita lanjut. Nah, berikut adalah 8 jalur masuk perguruan tinggi. Apa kamu kelas 12? Kalau iya, sudah mulai mikirin belum nih mau masuk ke perguruan tinggi dan jurusan apa? Kalau untuk jalur masuknya kira-kira sudah cari tahu belum? Aku taunya SNMPTN sama UTBK aja paling kak. Kamu harus lebih tahu informasi-informasi perguruan tinggi kalau kamu ingin jadi mahasiswa. Wah, kamu belum banyak cari info berarti ya. Selain SNMPTN dan UTBK, SBMPTN masih ada cara masuk perguruan tinggi lainnya loh. Apa saja sih? Yuk perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah jalur SNMPTN, 2 UTBK SBMPTN, 3 Seleksi Mandiri, 4 SNMPN, 5 Ujian Masuk Sekolah Tinggi Kedinasan, 6 Seleksi PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, 7 SMMPTN Barat, 8 Seleksi Mandiri Perguruan Tinggi Swasta. Nah, ada 8 ya. Banyak sekali. Yuk simak penjelasannya. Nah, bagi siswa SMA atau MK yang sudah memasuki tingkat akhir, memilih jurusan kuliah merupakan tantangan yang cukup rumit dan penuh pertimbangan, ya kan? Iya, karena ada yang masih belum tahu mau terjun di bidang apa, terus mungkin masih ada yang dilema dengan 2 pilihan atau bahkan masih ragu dengan pilihannya. Yang pertama adalah jalur SNMPTN. Nah, SNMPTN sendiri merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau biasa dikenal sebagai jalur undangan. Nah, jalur ini menyeleksi calon mahasiswa berdasarkan prestasi dan portofolio akademik. Penilaiannya ini dilihat dari kompetensi sekolah dan prestasi siswanya. Di antaranya akreditasi sekolah, terus ada nilai rapor dan persyaratan lain berdasarkan PTN yang dipilih. Jadi setiap PTN ini punya ketentuan masing-masing. Nah, untuk kuota peserta diterima untuk SNMPTN nih, minimal kuota di setiap PTN adalah 20% dari kuota mahasiswa baru yang disediakan. Untuk sekolah yang ingin mengikut sertakan siswanya di jalur SNMPTN, terdapat beberapa persyaratan yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah, yaitu sekolah yang akreditasinya A, siswa yang bisa mengikuti SNMPTN adalah 40% terbaik di sekolahnya. Sedangkan sekolah akreditasi B, siswa yang bisa mengikuti SNMPTN adalah 25% terbaik di sekolahnya. Dan sekolah akreditasi C, itu merupakan siswa yang bisa mengikuti SNMPTN adalah 5% terbaik di sekolahnya. Nah, untuk sekolah kamu sudah terakreditasi apa nih? Ya, untuk pilihan program studi di jalur SNMPTN, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 prodi dari 1 PTN atau 2 PTN. Dan disarankan tidak boleh lintas minat. Untuk perkiraan jadwal pendaftaran, biasanya untuk jalur SNMPTN ini, proses seleksi dilakukan sekitar bulan Januari sampai Februari. Yang kedua adalah UTBK SBMPTN. UTBK SBMPTN itu apa sih? Nah, SBMPTN merupakan singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah,
Untuk mendaftar ke SBMPTN, kamu perlu mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau disebut UTBK. Skor UTBK menjadi syarat wajib untuk mendaftar ke SBMPTN. Untuk kuota peserta yang diterima, pada UTBK SBMPTN, setiap PTN perlu menyediakan minimal 40% ya dari kuota mahasiswa baru yang disediakan. Nah, penyeleksiannya pun dilakukan dengan melihat hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan oleh PTN tersebut. Untuk tingkat persaingan pada jurusan yang kamu pilih juga akan mempengaruhi peluangmu untuk lolos di jalur ini. Pilihan program studi pada jalur UTBK SBMPTN, kamu dibolehkan untuk memilih 2 prodi dari 1 PTN atau 2 PTN. Untuk kamu yang mengambil IPC, kamu bisa memilih 3 jurusan. Untuk materi yang diujikan, yaitu ada tes potensi skolastik atau TPS. Di antaranya ada penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif. Sedangkan TKA Saintek, ada matematika, IPA, fisika, kimia, biologi, dan TKA Soshum, ada ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Untuk perkiraan jadwal pendaftaran, proses penerimaan melalui jalur UTBK SBMPTN kemungkinan akan dilakukan di sekitar bulan Mei sampai Juni. 3. Ada seleksi mandiri. Selain SNMPTN dan UTBK SBMPTN, beberapa PTN juga tetap membuka jalur masuk melalui seleksi mandiri ya, seperti SIMAK UI, UGM, SMUP Unpad, dan sebagainya. Nah, jalur ini diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN secara independen. Untuk proses seleksi pada jalur mandiri ini akan berbeda-beda ya untuk setiap PTN, jadi kamu harus mencari tahu lebih detail di website resmi PTN. Beberapa PTN ada yang menggunakan ujian tertulis untuk proses seleksi, namun ada juga PTN yang membuka seleksi tanpa tes lagi dan hanya melihat nilai UTBK dari calon mahasiswa. Untuk kuota peserta yang diterima, walaupun jalur ini itu kerap menjadi kesempatan terakhir bagi para calon mahasiswa, namun kuotanya yang disediakan mencapai maksimum 30% dari keseluruhan kuota daya tampung PTN. Jadi jangan patah semangat, di sini kamu bisa mendaftar di seleksi mandiri. Selanjutnya jalur keempat yaitu ada SNMPN. Nah, apa sih SNMPN itu? Atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Itu adalah seleksi jalur undangan khusus untuk kamu yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bidang vokasi atau politeknik dan politeknik di seluruh Indonesia. Politeknik itu adalah sekolah tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi atau diploma atau D3 ya. Vokasi sendiri itu adalah pendidikan yang ilmunya lebih menjurus dan fokus pada suatu kualifikasi atau keahlian. Berbeda dengan universitas yang lebih banyak memberi materi berupa teori, politeknik lebih fokus untuk mengajarkan keterampilan dan ilmu-ilmu terapan melalui praktik. Berarti lebih banyak praktiknya ya di sini daripada teori. Yang suka banyak praktik bisa ikut SNMPN. Untuk proses seleksi SNMPN ini diikuti oleh seluruh politeknik negeri yang tersebar di Indonesia. Seleksi ini dapat diikuti oleh siswa SMK, SMA, bahkan MAK berdasarkan nilai dan prestasi akademik. Jalur ini dapat diikuti oleh sekolah yang sudah menerima undangan maupun belum. Untuk rumpun program studi, setiap politeknik menawarkan berbagai program studi ya. Di antaranya ada administrasi, kesehatan, kemaritiman, multimedia, pariwisata, pertanian, dan teknik. Setiap rumpun ini dibagi menjadi beberapa jurusan pastinya. Nah, untuk pilihan program studi pada jalur SNMPN, kamu diperbolehkan untuk memilih maksimal 3 jurusan di 2 politeknik yang berbeda. Perkiraan jadwal pendaftaran, yaitu proses pendaftaran SNMPN, biasanya dimulai pada bulan Januari sampai Maret. Yang kelima adalah ujian masuk sekolah tinggi kedinasan. Nah, siapa nih yang tertarik pada Sekolah Tinggi Kedinasan? Udah tahu kan sekolah tinggi kedinasan itu apa? Baik, saya jelaskan ya. Sekolah Tinggi Kedinasan itu merupakan perguruan tinggi yang berada langsung di bawah kementerian
atau lembaga pemerintahan yang menawarkan ikatan dinas bagi para lulusannya. Nah, artinya setelah lulus dari sekolah kedinasan, kalian bisa langsung kerja dan menjadi pegawai negeri sipil. Tapi sekarang tetap seleksi ya, kayaknya ya, yang pegawai negeri sipil itu setiap tahun insya Allah ada. Untuk sekolah kedinasan cukup diminati karena menjanjikan masa depan cerah bagi para lulusannya. Jadi tak heran bila banyak yang menilai tes untuk masuk sekolah kedinasan pun lebih sulit dibanding PTN, walaupun tidak sama untuk semua institusi. Proses seleksinya, jadi ada beberapa tahap, ada tes kemampuan akademik berupa tes numerik, tes logika, tes spasial atau gambar ruang, tes kemampuan dasar atau TKD, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, tes karakteristik pribadi. Nah, TPA sama TKD ini belajar bareng juga udah ada ya, udah ada banyak sekali soal-soalnya. Kalian bisa cek aja video belajar bareng untuk soal-soalnya. Selanjutnya ada tes kemampuan bidang atau TKB. Ini diantaranya ada ujian tertulis, tes psikologi lanjutan, ujian praktik untuk bidang tertentu. Selanjutnya ada tes kesamaptaan. Ini berupa tes fisik untuk sekolah kedinasan dengan sistem pendidikan semi militer. Selanjutnya ada tes kesehatan, psikotes, dan wawancara. Daftar sekolah tinggi kedinasan antara lain ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau disebut IPDN, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau disebut Poltekip, Politeknik Imigrasi atau Poltekim, Politeknik Statistika atau STIS, Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN, Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau PKN STAN, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau STMKG, dan Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN. Untuk perkiraan jadwal pendaftaran, setiap tahunnya proses penerimaan untuk sekolah tinggi kedinasan dimulai di waktu yang berbeda-beda ya. Biasanya proses seleksi dimulai pada sekitar bulan April dan selesai di bulan Agustus atau September. Yang keenam, seleksi PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ini merupakan sebutan untuk beberapa kampus yang berada di bawah naungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Perguruan tinggi tersebut terbagi menjadi 3 kategori kampus, yaitu UIN atau Universitas Islam Negeri, IAIN atau Institut Agama Islam Negeri, dan STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Nah, siapa nih yang gak asing pada 3 kampus ini? Oke, untuk jalur masuknya ada SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Pada jalur masuk ini diselenggarakan oleh panitia pelaksanaan khusus yang ditunjukkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Serupa dengan SNMPTN, penilaian seleksi jalur masuk SPAN PTKIN ini didasarkan pada nilai rapor dan prestasi akademik lainnya, bukan melalui jalur ujian tertulis. Nah, untuk siapa yang berhak mengikuti jalur SPAN PTKIN ini adalah semua siswa yang didaftarkan oleh sekolah atau madrasah masing-masing. Nah, kamu perlu memastikan nih apakah sekolahmu setelah izin sah dari pemerintah untuk mendaftarkan siswanya atau tidak. Nantinya karena pendaftaran siswa akan dilakukan melalui pangkalan data siswa sekolah atau disebut PDSS. Selanjutnya ada PTKIN. Nah, untuk SPAN PTKIN juga dilakukan melalui PPDS. Jalur ini menggunakan sistem seleksi elektronik atau SSE atau menggunakan komputer ya. Nah, untuk calon mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti jalur seleksi PTKIN adalah mereka yang lulus maksimal 3 tahun lalu. Misal, PTKIN 2021 memperbolehkan siswa yang lulus pada tahun 2019, 2020 dan 2021 untuk mengikuti tes ini. Nah, untuk perbedaan materi yang diujikan pada PTKIN yaitu ada TKD. TKD-nya itu berisi tes potensi akademik bahasa dan keislaman, tes kemampuan bidang IPA, tes kemampuan bidang IPS. Nah, perlu diperhatikan bahwa TKD kemahiran bahasa akan menguji pengetahuan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sementara itu, materi ujian pengetahuan keislaman mencakup akidah akhlak,
sejarah kebudayaan Islam dan fikih. Untuk perkiraan jadwal pendaftaran, pada proses seleksi SPAN-PTKIN, biasanya ini dimulai pada bulan Januari, sementara itu untuk proses pendaftaran UM-nya biasanya dimulai sekitar bulan April. Oke, yang ketujuh yaitu ada SMMPTN Barat. Nah, apa sih itu? SMMPTN Barat itu adalah seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri yang dilakukan secara serentak di antara perguruan tinggi negeri yang bergabung dalam BKSPTN Indonesia Wilayah Barat. Untuk seleksi SMMPTN Barat dilakukan berdasarkan hasil ujian tulis berbasis komputer yang dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia SMMPTN Barat. Kamu dapat memilih sebanyak-banyaknya yaitu 2 pilihan program studi di 1 PTN atau lebih ya. Untuk PTN pilihan pertama tidak harus menjadi lokasi kamu mengikuti ujian tulis. Jadi ingat, urutan pilihan program studi menyatakan prioritas dari pilihan. Jadi utamakan pilihan pertama kamu adalah sesuai kemauan passion kamu. Materi yang diujikan untuk jenis ujian SMMPTN Barat itu dibagi menjadi 2 yaitu Saintek dan Soshum. Untuk Sainteknya ada TPS dan TKA Saintek, diantaranya ada Matematika, IPA, Fisika, Kimia, Biologi. Sedangkan Soshum itu TPS dan TKA Soshum, diantaranya ada Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Untuk perkiraan jadwal pendaftaran, proses penerimaan melalui jalur SMMPTN Barat kemungkinan akan dilakukan di sekitar bulan Mei sampai Juli. Nah, yang ke-8 ini adalah seleksi mandiri perguruan tinggi swasta. Untuk seleksi mandiri perguruan tinggi swasta, selain PTN atau perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan dan politeknik, tentu kamu gak bisa melewatkan perguruan tinggi swasta karena banyak banget di Indonesia. Banyak sekali ya PTS dengan standar internasional yang menawarkan program perkuliahan yang menarik. Mungkin kamu bisa tertarik di swasta, karena untuk masuk ke PTS tujuan kamu harus mencari informasi ke masing-masing PTS yang dituju. Sebab setiap PTS memiliki ketentuan dan persyaratan yang berbeda-beda. Biasanya ada beberapa jalur masuk yang disediakan seperti seleksi tanpa tes atau nilai rapor atau prestasi lainnya, seleksi dengan tes tulis, seleksi nilai UTBK, dan seleksi wawancara. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan beragam jalur masuk perguruan tinggi di Indonesia. Tidak ada yang tak mungkin, kamu bisa mencoba berbagai cara untuk masuk ke kampus impian. Yuk mulai persiapanmu dari sekarang. Sekian dari tim belajar bareng. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.